Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Himasi dalam aktivitas Review Edukasi. Saya Nova Melisha dari Departemen Kajian Keilmuan. Di sini saya akan membahas tentang soal mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1. Langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi, di sini di soal yang pertama diketahui PTX membeli gedung seharga 500 juta dengan pajak gedungnya itu 10% dari harga beli, lalu ada biaya renovasi gedung baru 30 juta. Nah, yang ditanyakan itu adalah berapa sih nilai gedung barunya. Nah, kita hitung dulu. Gedungnya itu seharga 500 juta. Selanjutnya, ada pajak pembelian. Pajak pembeliannya itu 10%. Perhitungannya di bawah 10% dikali dari harga beli. Jadi 10% dikali 500 juta. 10% dikali 500 juta itu hasilnya adalah 50 juta. Selanjutnya, di sini ada biaya renovasi gedung. Nah, itu juga dimasukkan ke nilai gedung baru. Jadi ditambah renovasi gedung. Seharga 30 juta. Maka nilai gedung baru itu kita tinggal jumlahkan saja semua nilai ini gitu. Jadi 500 juta ditambah 50 juta ditambah 30 juta. Jadi hasilnya 580 juta. Oke, selanjutnya yang kedua itu diketahui PTB, diketahui nilai perolehannya truk lama sebesar 35 juta, lalu akumulasi penyusutannya 5 juta, truk barunya 50 juta, kas keluarnya 10 juta. Nah, jadi PTB ini melakukan tukar. Jadi truk lama yang dimiliki PTB ditukar dengan truk baru. Nah, selanjutnya yang ditanya di sini itu berapa biaya perolehan dari truk baru yang didapat oleh PTB. Nah, langsung saja karena ini tukar-menukar gitu, jadi biayanya itu kita masukkan harga perolehan truk lama sebesar 35 juta dan kita tambahkan kas keluar untuk memperoleh truk barunya sebesar 10 juta. Jadi jika ditanya biaya perolehan truk baru, harganya itu adalah 45 juta. Jadi kita mengabaikan akumulasi penyusutan sebesar 5 juta. Jadi biaya perolehan truk baru itu adalah 45 juta. Oke, baik. Selanjutnya kita ke pertanyaan yang ketiga. Di sini, PTX dengan menggunakan metode perpetual memiliki saldo awal persediaan itu 50 unit dengan harga 34.000. Lalu di bulan Juni PTX membeli persediaan 150 unit dengan harga 34.000 secara kredit. Nah, yang ditanyakan itu jurnal transaksi dari pembelian di bulan Juni. Nah, sebelum kita menjurnal, kita harus mengetahui dulu berapa jumlah dari pembelian
yang telah dilakukan perusahaan FPTX. Jadi kita kalikan dulu pembelian bulan Juni itu 150 unit. Lalu kita kalikan dengan harganya 34.000. Di sini aja. 150 unit dikali dengan per unitnya itu 34.000, maka hasilnya adalah 5.100.000. Nah, yang ditanyakan itu jurnal transaksi dari pembelian di bulan Juni ini. Karena PTX ini menggunakan metode perpetual, maka di sebelah debitnya itu adalah persediaan. Persediaan PTX bertambah senilai 5.100.000. Lalu karena pembelian ini dilakukan secara kredit, maka utang PTX bertambah sebesar 5.100.000 juga. Nah, karena PTX ini menggunakan metode perpetual, jadi pembelian yang dilakukan itu dicatat di persediaan. Sementara kalau misalkan PTX mencatat persediaan itu menggunakan metode periodik, maka yang didebitnya adalah pembelian. Selanjutnya ke soal yang keempat. Di sini suatu perusahaan memiliki penjualan sebesar 150.000, lalu beban pokok barang yang tersedia untuk dijualnya adalah 135.000. Lalu tarif laba brutonya itu 30%. Yang ditanya, estimasi biaya persediaan akhir berdasarkan metode laba bruto. Nah, untuk mencatat estimasi biaya persediaan ini ada rumusnya. Jadi, rumus untuk estimasi biaya persediaan akhir itu adalah itu sama dengan beban pokok barang yang tersedia untuk dijual dikurangi dengan HPP. Rumusnya. Di sini rumusnya adalah beban pokok barang yang tersedia untuk dijual dikurangi dengan HPP. Karena di sini belum diketahui nilai HPP-nya berapa, maka kita harus mencari tahu dulu HPP dari perusahaan ini itu berapa. Nah, untuk mencari HPP itu adalah penjualan
dikurangi dengan tarif laba bruto. Penjualannya sudah diketahui, yaitu sebesar 150.000. 150.000 dikurangi, karena di sini masih berbentuk tarif, jadi kita kalikan dulu 30% dikali dengan penjualannya 150.000. Jadi 150.000 dikurangi dengan hasil penjumlahan ini. Ini hasilnya adalah 45.000. Maka HPP dari perusahaan ini adalah 105.000. Karena sudah diketahui HPP-nya berapa, maka kita langsung menghitung estimasi persediaan akhirnya. Di sini sudah diketahui sebelumnya bahwa beban pokok barang yang tersedia untuk dijual itu adalah 135.000. Dikurangi dengan HPP, maka estimasi persediaan akhir ini kita kurangkan beban pokok barang yang tersedia untuk dijual 135.000 dikurangi dengan HPP yang sudah diketahui tadi 105.000. Jadi estimasi persediaan akhirnya adalah 30.000. Cukup sekian pembahasan soal dari mata kuliah AKM 1. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.